Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anak, hari ini kita bertemu kelas 9 dalam KPM Daring dengan Ibu Muktamarah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap semangat belajar, sehat, dan semoga selalu menjaga kesehatan. Baiklah, sebelum kita awali materi, kita awali dengan bacaan bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik anak-anakku, pertama yang perlu kalian pahami supaya kita tidak kemana-mana, ya, buka buku halaman 37. Sudah? Ya, dengan kompetensi dasar pengetahuan menelaah struktur dan ciri kebahasaan cerita pendek atau yang sering disingkat dengan cerpen yang dibaca dan didengar. Jadi materi hari ini yaitu tentang struktur dan kebahasaan cerita pendek atau cerpen. Baik, menelaah cerpen kita pahami dulu. Pengertian cerpen adalah karangan fiktif yang berisi kisah singkat kehidupan seorang tokoh. Baik, berikut strukturnya atau sistematika atau susunannya, urutannya apa saja? Antara lain, 1. Abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, kemudian yang keempat evaluasi, yang kelima atau resolusi, dan yang terakhir yaitu kode. Baik, kita bahas satu persatu tentang struktur cerpen tersebut. Yang pertama yaitu berkaitan dengan bagian struktur abstraksi. Bagian ini adalah inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian kejadian. Tetapi bagian abstraksi ini tidak harus ada, boleh tidak ada, atau bersifat opsional, tidak harus ada dalam cerpen. Kemudian yang kedua atau B yaitu orientasi, yaitu bagian yang menjelaskan suasana, tempat, dan waktu dalam cerita. Berikut yang C, komplikasi. Komplikasi merupakan rangkaian kejadian yang berhubungan dan berisi mengenai sebab akibat atau kausalitas kejadian dalam cerita. Kemudian yang keempat atau D yaitu berisi, struktur ini berisi struktur dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita mengarah pada klimaks atau puncak masalah. Kemudian berikutnya E, resolusi. Resolusi adalah bagian yang menyelesaikan, atau resolusi merupakan penyelesaian dan pemberitaan solusi mengenai permasalahan seorang tokoh dalam cerita pendek. Yang terakhir yaitu kode. Kode adalah berisi nilai pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita, atau kode ini bisa disebut juga dengan hikmah cerita atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Baik, itu adalah struktur teks cerita pendek. Berikut yang kedua, bahasan ciri-ciri kebahasaan dalam cerita pendek. Buka bukumu halaman 36. Maaf, 38 anak-anak. Ya, baik. 2. Ciri-ciri kebahasaan cerpen. Yang pertama atau A yaitu menggunakan kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Contoh, manis, mangga, manis. Kehidupan yang ia rasakan sangatlah manis. Nah, manis kata sifat menerangkan kata benda. Pahit,
Kopi, pahit. Kopi kata benda, pahit kata sifat, menerangkan kata benda. Kopi manis, kopi kata benda, manis kata sifat. Pintar, ia benda, kata benda, pintar kata sifat. Jadi kata sifat adalah menerangkan kata benda. Iba atau kasihan. Tinggi, dalam bukumu terdapat kalimat, misalnya sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh yang lainnya misalnya pendek, putih, hitam, gagah, kurus. Mestinya tidak lepas, kata lepas seperti ini, tapi masuk dalam kalimat. Contohnya tadi yang dalam bukumu, sosoknya tinggi atau perawakannya yang gagah. Nah, kata tinggi, gagah masuk dalam kalimat. Nah, itu kata sifat yang pertama. Yang kedua yaitu kata keterangan. Kata yang menerangkan ada waktu. Misalnya di pagi hari yang cerah, pada suatu sore yang berkesan, kemudian keterangan tempat, di bawah rimbunnya pohon bambu. Tempat, suasana senang yang menyelimuti, misalnya suasana sedih atau suasana yang lain. Nah, itu dari kata keterangan. Kemudian kalimat langsung, yaitu kalimat yang langsung diucapkan oleh penuturnya. Cirinya menggunakan tanda petik 2 di atas. Contoh, kata Lisa, saya, setelah tanda petik 2, saya S-nya huruf besar. Ini berdasarkan ejaan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nanti sore akan ke rumahmu. Nah, diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Kemudian berikut contoh yang kedua. Ayo masuk ke mobil satu-satu, kata polisi kepada 4 perampok. Kata petikan langsungnya adalah ayo masuk ke mobil satu-satu. Nah, ini diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2 karena berupa kalimat perintah, diakhiri dengan kata seru, dengan tanda seru seperti ini. Kemudian yang ketiga atau masih kalimat langsung dan tak langsung. Kalau tadi kalimat langsung, sekarang kalimat tak langsung, yaitu kalimat yang tidak langsung diucapkan oleh penuturnya, tapi ditirukan oleh orang lain. Misalnya kalimat langsung tadi bisa diubah menjadi Lisa berkata bahwa ia akan ke rumahku. Kemudian kalimat yang kedua, polisi berkata kepada 4 perampok agar masuk ke mobil satu-satu. Tidak ada tanda petik 2. Jadi sudah berubah, sudah menirukan dari penuturan perkataan dari orang yang berbicara atau penutur. Berikut yang kalimat langsung, tak langsung tadi. Kemudian D, kata dan juga bisa menggunakan kosakata konotasi. Konotasi misalnya makan garam. Orang tua kita sudah banyak makan garam. Bukan berarti makan garam dapur, itu bukan. Makan garam artinya bermakna konotasi banyak pengalaman. Tangan kanan bukan berarti tangan sebelah kanan, tetapi orang kepercayaan. Panjang tangan bukan berarti tangannya panjang, tapi berarti orang yang suka mencuri. Kemudian dalam bukumu bisa dibaca berikutnya, yaitu pucuk langit, memanggang bis, bajing loncat, mulut terminal, dalam bukumu, dan lain-lain. Kemudian bahasa yang digunakan dalam cerpen tidak baku, boleh menggunakan baku dan juga boleh tidak menggunakan kata baku. Tidak baku juga boleh. Contoh, tidak ini baku. Dalam cerpen biasanya menggunakan kata enggak, boleh. Atau tidak bakunya juga boleh. Bagaimana ini kata bakunya? Boleh menggunakan gimana atau tidak bakunya. Kemudian sedikit, ini kata bakunya. Dalam cerpen boleh menggunakan misalnya menggunakan kata dikit, tidak baku, boleh. Saja, ini kata baku. Kemudian aja, ini tidak baku. Yang digunakan tidak baku seperti ini juga boleh, karena tidak ada tuntutan harus baku dalam cerita pendek. Ya, baik, berikut F, gaya bahasa atau majas. Majas atau yang disebut dengan
cara orang untuk mengungkapkan dengan bahasa yang lain yang lebih indah. Nah, berbagai macam majas, antara lain majas perbandingan, majas pertentangan, pertautan, perulangan. Mengenai majas ini nanti kita bahas dalam pertemuan khusus, semoga ada waktu. Nah, demikian anak-anak mengenai struktur cerita pendek dan ciri-ciri kebahasaan dalam cerita pendek. Sebagai tugas akhir, ini nanti anak-anak jangan lupa wajib harus mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.